Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jepri Dupan. Saya Agustinus Aryadi. Dan saya Margianto. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu aparatur desa di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Siapa beliau? Kita langsung saja perkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk adik-adik dari mahasiswa Universitas Tanjung Pontianak. Perkenalkan, nama Ibu Astri Mawati, jabatan Ibu Sekretaris Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih atas kehadirannya di Desa Limbung. Monggo silahkan dilanjutkan apa yang akan kita lakukan wawancara pada siang hari ini. Baik, Bu. Jadi tujuan kita datang ke sini kita ingin menanyakan seputar perencanaan daerah di Desa Limbung ini. Ada pun beberapa pertanyaan dari teman-teman saya langsung disampaikan. Ini Bu, untuk pertanyaan yang pertama ini yang umum aja lah, seperti kayak apa sih sebenarnya tujuan dari dana desa itu? Tujuan dari dana desa itu dikucurkan pada tahun 2014, itu awal mula pertama kalinya. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa, yang mana desa itu merupakan ujung tombak dari semua sisi dan semua lini di suatu daerah. Dan dengan adanya dana desa itu dapat membantu pemerintah desa yang selama ini kita anggarannya hanya melalui dana kabupaten. Dengan adanya dana desa yang diperuntukkan pembangunan dan pemberdayaan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebenarnya apa namanya tuh tujuan dari dana desa itu untuk membantu masyarakat juga Ya, gitu ya. untuk mensejahterakan Iya. masyarakat di bidang pembangunan itu terbagi dari ke infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan. Nah, kalau pemberdayaan itu ke bantuan ke masyarakat. Contohnya kayak ke petani, peternakan, perikanan. Dia lebih ke itu. Dia dibagi ke dua bidang khusus dana desanya ya, karena dana desa itu dari dana pusat langsung. Untuk yang selanjutnya itu Bu, pertanyaan saya berapa sih anggaran yang diberikan ke setiap desa yang ada di daerah kabupaten sini? Kalau bervariasi, setiap tahun itu untuk dana desa bervariasi, berkisar dari 700 sampai 1 miliar sekian, tergantung lokasi desanya, luas desanya, kepadatan penduduknya. Itu menjadi tolak ukur dari pemerintah pusat untuk di masing-masing desa. Kalau untuk desa Limbung ini dia terbentuknya tahun kapan? Tahun 2002, 19 Agustus tahun 2002. Berarti udah 19 tahun. Oh, iya. Kalau masalah dari ininya Bu, dari pertama pembentukan desanya sampai sekarang itu gimana, ada perubahan, ada peningkatan atau gimana Bu? Kalau dari tahun 2002 peningkatannya sangat banyak. Iya. Karena tahun 2002 itu kita pemekaran dari Desa Limbung menjadi Desa Limbung, yang mana pada saat itu kita hanya mengharapkan alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu sumber anggarannya dari kabupaten, dari APBD kabupaten yang terbagi itu, dan nilainya sangat sedikit. Di tahun 2008 atau 2009 itu mulai, itu sekitar hanya 100 jutaan sekian lah. Itu termasuk operasional desanya semua ada di situ, gitu. Termasuk infrastrukturnya, pemberdayaannya, pembinaannya, pembangunannya, semua tergabung di dana tersebut. Nah, dengan berjalannya waktu dan diberlakukannya Perpres nomor 14 tentang dana desa, undang-undang tentang desa, nah di situ ada kelonggaran nih untuk desa. Karena kita dikucurkan dana yang lumayan besar dari pemerintah pusat, dan memang sangat membantu kami, dan perubahannya sangat signifikan dari tahun 2002 yang tidak ada anggaran dana desa dan sekarang ada anggaran dana desa. Pembangunan kita agak lebih leluasa untuk membangun. Ini dari saya ya, terakhir dari saya itu, kalau masalah untuk sekarang ini rencana kerja untuk desa ini kedepannya tuh kayak gimana sih, ada kayak rancangan apa yang ditargetkan, apa yang itu? Kalau rencana pembangunan desa itu, setiap pemilihan kepala desa itu diwajibkan untuk melakukan penyusunan RPJMDes. RPJMDes itu rencana kerja pemerintah desa jangka panjangnya. Jadi per 6 tahun kita ada dokumen namanya RPJMDes yang dituangkan dalam RPJMDes. Nanti setelah itu setiap tahun kita itu buat RKP. RKP itu rencana kerja pemerintah desa yang itu dibuat dalam kurun waktu setahun, yang merupakan adopsi dari RPJMDes kita ke RKPDes. Nah, untuk tahun ini kita sudah melakukan
penyusunan dokumen pada tanggal 9 September kemarin itu sudah penetapan RKPD untuk tahun 2023, yang mana isi di dalam RKP itu terdiri dari kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, penanggulangan bencana juga termasuk di dalam RKP kami di tahun 2023. Selanjutnya saya ingin bertanya Ibu, apa saja hambatan yang Ibu alami dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah Desa Limbung ini? Kalau hambatan yang signifikan sih tidak ada ya, cuma kalau hambatannya mungkin ke masyarakat, karena dengan keterbatasan anggaran kita tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat dibangun dalam satu waktu gitu kan. Jadi hambatannya cuma itu sih gitu kan, kita harusnya step by step. Tahun ini kita dari 5 RT yang kita bangun, ternyata tahun depannya kita harus berbagi lagi nih gitu kan. Apalagi di tahun 2020 sampai 2022 kita ada kewajiban untuk penanganan COVID, jadi di 2 tahun tersebut Desa Limbung tidak, hampir di semua desa sih kayaknya di seluruh Indonesia itu tidak melakukan kegiatan pembangunan karena dana desanya lebih difokuskan untuk penanganan COVID. Kalau hambatan yang berat sih enggak ya, cuman kita bagi ke masyarakatnya infrastrukturnya supaya dapat semua nih, tidak bisa dalam 1 tahun ini kita dapat semua, jadi harus, kalau bahasannya antri lah gitu. Iya, berarti sebenarnya itu harus dari masyarakat, Iya, harus pengertiannya juga itu harus tingkat saling dari pengertiannya gitu. orang desa sama orang masyarakat. Koordinasi ke masyarakatnya Iya. harus lebih intens, harus lebih dekat. Kayak gimana nih kita ngasih pemahaman ke masyarakat, bukan kita tidak mau bangun tapi Iya. karena dananya terbatas kita gantian ya sama yang lain gitu. Lebih ke situ aja sih, lebih ke tingkat koordinasinya aja. Tapi selama ini sih koordinasi kita dengan masyarakat ya bagus sih gitu. Gua tuh semuanya paham lah dengan kondisi keuangan desa, dana desa yang diperuntukkan untuk ini. Masyarakat Limbung tuh udah lumayan cerdas lah gitu untuk memahami anggaran yang memang ada aturannya dan memang ada batas-batasan yang boleh dipergunakan seperti apa. Mungkin itu. Kalau hambatan yang itu nggak ada. Dari saya tambahan lah Bu. Ya, boleh silakan. Tadi kan soal pengkoordinasian kepada masyarakat dan sebagainya itu, apakah di Desa Limbung ini ada mengadakan kegiatan atau penyuluhan atau apa untuk menyampaikan itu, atau hanya dari melalui apa gitu? Kalau penyampaian kepada masyarakat, kita setiap tahun pasti ada musyawarah desa, ada musyawarah rencana pembangunan desa namanya Musrembang. Nah di saat itulah di 75 RT ini kita kumpul, kita kasih pemahaman, kita beberkan peraturannya, kita beberkan perdanya, supaya mereka paham dan mereka tahu bahwa uang yang punya desa ini, yang dikucurkan lewat desa punya masyarakat, tapi ada aturan yang menjadi rambu-rambu kita untuk menjalani itu semua. Jadi modelnya tuh kayak rapat kumpul rembuk lah gitu, rembuk bersama RT, RW, kepala dusun, tokoh masyarakat. Ini duit mau diapain nih gitu kan? Di dusun A nih belum dapat yang ini nih gitu kan. Kira-kira dusun B terima nggak ya kalau semua ini dipindahkan ke dusun A dulu pembangunannya? Lebih ke rembuk sih gitu, lebih ke musyawarah untuk memecahkan koordinasinya. Tadi tidak step by step, one by one, ini enggak. Kita lebih ke musyawarahnya untuk Berarti kayak menyesuaikan ini layak nggak buat nah, gitu ya? gitu. Kayak model perankingan lah Iya. gitu kan. Yang lebih urgensinya di dusun mana nih, di titik mana nih gitu kan. Nah, setelah kita ketemu urgennya di mana, nah di situ kita rapatkan. Oh, di dusun A yang lebih urgen, jalannya yang lebih ini. Nah, buatlah kita kesepakatan supaya tidak ada kecemburuan di antara masing-masing dusun, masing-masing wilayah. Mungkin itu sih. Sudah pertanyaan teman-teman? Ada yang lain? Silakan. Terakhir dari saya boleh mulai? Boleh, silakan. Kan tadi kan dikatakan Desa Limbung ini sudah terbentuk dari tahun 2002 ya sampai sekarang. Mungkin boleh disampaikan salah satu mungkin pembangunan yang sudah berhasil diciptakan oleh Desa Limbung. Dari tahun 2002. Salah satunya Salah satunya boleh. Yang unggulan atau Yang bulan. Kalau pembangunannya yang pertama kita kantor desa. Kantor desa tahun pertama kita pembangunan kita masih ngontrak di seberang jalan. Tahun 2011 kita pindah kantor baru. Kebetulan sekarang kantornya udah dibongkar. Dan sekarang ini yang sekarang kita berdiri di ruangan ini, nah ini kantor yang baru kita bangun hasil dari pengalihan dari kantor yang lama kemarin. Jadi kita sudah 2 kali melakukan pembangunan kantor desa yang pertama. Yang sumber anggarannya itu dari alokasi dana desa, berarti ADD
itu semuanya dari kabupaten. Nah, kalau yang lainnya itu ada infrastruktur jalan, pertanian, itu banyak. Nah, dari tahun 2002 sampai sekarang. Udah lah ya. Aku ada satu lagi nih. Iya, silakan, silakan. Masih Saya boleh. penasaran nih, di Desa Limbu nih kira-kira sektor ekonomi unggulannya itu apa sih Bu? Sektor ekonomi unggulannya Ah. itu Kayak menonjol gitu. yang paling menonjol Nah, itu pembibitan pisang, Oh. pengolahan pisang, pisangnya juga ada, perkebunan pisangnya juga ada, pengolahan bibit pisangnya juga ada, pembibitan pisangnya juga ada, Iya. sama nanas. Itu kita kemarin udah ngirim juga ke Kamara, nah, bibit pisang sama bibit nanas. Nah, itu unggulannya. Kalau dari hortikulturanya juga sama sih, gitu kan, tomat, cabai, itu juga kita supply ke pasar kemudian juga. Kalau dari sektor pertaniannya ya, mungkin kalau dari perikanan emang belum sih, karena kita tepian Kapuas ini nggak seperti daerah nelayan gitu. Jadi masyarakatnya lebih ke pertanian sama peternakan. udah. Lagi. Ya Bu, mungkin itu saja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih pada Ibu Sekda Desa Limbung, Sekdes ya, Sekdes Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani tugas Iya. di kampus masing-masing. Nah, Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.